Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihati menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti kelak kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sukacita. Kita patut bersyukur karena kita semua dapat bertemu dalam doa Sabtu pagi hari ini, meskipun kita lakukan secara virtual. Dan renungan yang hendak saya bawakan mengambil dasar dari Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Engkau yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami dengan makanan, minuman, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa menjalani hidup kami dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Pada perhimpunan pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak membaca firman, hendak merenungkannya. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat membaca dan memahaminya dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan 7, demikian tertulis firman Tuhan. Allah gunung batuku, untuk pemimpin biduan. Dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataannya yang ini kepada Tuhan pada waktu telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuh. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan ungkapan syukur Daud kepada Tuhan. Ketika Daud dilepaskan dari cengkraman musuh-musuhnya dan dari tangan Saul. Daud merasakan bagaimana pengalaman hidupnya yang dibebaskan Tuhan dari musuh-musuh yang menyerangnya, yang mengepungnya, yang hendak membunuhnya. Daud menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu, sebagai kota benteng, sebagai kubu pertahanan, sebagai gunung batu, yang semuanya itu menunjukkan bahwa Allah tempat berlindung, Allah tempat untuk dapat bersembunyi dari serbuan musuh dan lawan-lawannya. Daud ingin menyampaikan pesan kepada kita pembaca Mazmur bahwa melalui pertolongan Tuhan, melalui perlindungan Tuhan, ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuh digambarkan seperti tali yang membelit dia, tali yang meliliti dia, tali yang dari dunia orang mati yang dapat menjerat dia, perangkap-perangkap maut yang dipasang di depannya, yang semuanya itu menggambarkan bahwa Daud berada di dalam ancaman kematian. Saat ini kita hidup dalam pandemi COVID-19. Bukan hanya kita bangsa Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Kita dililit oleh COVID-19. Kita bergerak tidak lagi bebas, tidak lagi dapat bekerja secara bebas, tidak bisa lagi seleluasa pergi beribadah, tidak bisa melayani sesama dengan lancar. Bahkan untuk bertutur sapa pun kita harus membatasi diri. Sebagaimana Daud yang terus berseru kepada Tuhan, kita juga harus berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk melindungi kita, untuk berjuang bersama-sama dengan kita, mematahkan pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku secara umum dan secara universal. Memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebagai bagian dari perjuangan pribadi berlepas pribadi untuk mematahkan
COVID-19. Sebagaimana Daud berseru kepada Tuhan, mari kita juga berseru kepada Tuhan dan terus berjuang, sehingga dengan demikian kita bisa mengalahkan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kini kami ya Tuhan, hendak merefleksikan bacaan ini dalam kehidupan kami. Kami hendak berjuang melawan COVID-19 dengan bersama-sama dengan orang lain, saudara-saudara lain, dengan mematahkan virus COVID-19 yang hendak menyerang kami. Tolonglah ya Tuhan kami, agar kami dapat memenangkan perjuangan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Di akhir doa syafaat ini, sebelum doa Bapa kami, akan diberikan waktu 1 menit untuk berdoa secara pribadi bagi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu peduli akan umat-Nya, Allah yang selalu menyertai dan memberikan pertolongan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Saat ini perkenankanlah kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan. Pada kesempatan doa Sabtu pagi sekarang ini, perkenankanlah kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kami ingin berbagi kasih dan pengharapan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah menjalani perawatan di rumah. Kami berdoa bagi Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Ase Mujiono, Bapak Suyitno, dan Bapak S. Parmun. Dan kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang tengah menjalani proses kesembuhan dan masa pemulihan. Kami berdoa bagi saudara Sri Hesti Indrawati dari wilayah Pasletan, Ibu Rini Larastiati wilayah Pandur, Ibu Diana Krisnan dari Marunduri wilayah Pulau Bali Mentas, Ibu Naomi Iskak wilayah Pandur, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji wilayah Pandur,
Ananda Natania Widan, wilayah Pasutra, Ananda Elizabeth dari wilayah Paseltan, Bapak Jos Sunario dari Paseltan, Bapak Subarno dari Teruri, Ibu Yunian Rosa Lestari dari Pasutra, Saudara Katon Prilaksono dari Pasutra, Saudara Lutania dari Paragulan yang berada di Lampung, keluarga Bapak Agus Riyatno dari Pasutra yang saat ini tengah menjalani masa perawatan di Wisma Atlet, Bapak Saryanto dari Destara yang saat ini di ICU Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Bapak Edi Susanto dari Pandur saat ini ada di Rumah Sakit Sulianti Saroso, dan Ibu Triana Rahayu dari Paseltan yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. Kami berdoa pula bagi saudara-saudara lainnya yang juga sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh yang masih menjadi bagian dari keluarga kami. Kami berdoa bagi saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis wilayah Paragulan yang saat ini berada di Solo. Ibu In Paulus, bude dari Ibu Brigita wilayah Paseltan yang berada di Yogyakarta, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon wilayah Paragulan yang berada di Kebumen, Bapak George Sihite, Ayahanda Bapak Martin Sihite wilayah Paseltan yang tengah dirawat di rumah, Bapak Kalam, Ayahanda Ibu Lilis wilayah Destara di Kediri, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi di Boyolali, Bapak Hartoyo, Ayahanda Ibu Harlina dan Mbak Tuti wilayah Paragulan di rumah, dan juga Ibu Endah Hayuni Wulandari, ibunda dari Ibu Prilia wilayah Destara yang dirawat di rumah. Ya Allah yang Maha Kasih, berikanlah kuasa serta mujizat-Mu bagi kesembuhan serta pemulihan saudara-saudara kami ini. Berikanlah kepada mereka pengharapan serta penghiburan sejati, bahwasanya Engkau tidak sekalipun meninggalkan mereka di dalam pergumulan mereka, melawan sakit penyakit mereka. Hingga saudara-saudara kami ini tetap merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Kiranya, dengan perantaraan medis dan obat-obatan, saudara-saudara kami ini mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi eyang-eyang kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada mereka kesehatan, semangat, serta pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka dengan kasih setia-Mu yang besar. Berkatilah mereka, agar Tuhan memampukan mereka untuk membimbing dan mendidik kami sebagai anak-anak dan cucu-cucu mereka dengan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru, dan yang tengah berjuang memperoleh penghidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan pengharapan bahwasanya Tuhan tetap menyertai mereka di dalam pergumulan mereka. Dan pada saatnya nanti, Tuhan akan memberikan yang terbaik atas perjuangan mereka memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Ya Allah, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang tengah mencari pasangan hidup, yang tengah menantikan kehadiran buah hati, dan saudara kami yang tengah mengalami pergumulan di dalam keluarga masing-masing. Sertailah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka pengharapan, hingga saatnya nanti Tuhan menjaga segala doa-doa mereka, panjatkan tiada hentinya. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang tengah menjalani sekolah online melalui perantaraan teknologi komunikasi. Tidak mudah bagi mereka untuk beradaptasi dalam belajar di masa pandemi sekarang ini. Berikanlah kepada mereka ketekunan dan kesabaran, agar mereka dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua yang harus mendampingi anak-anak di dalam belajar. Berikanlah kepada para orang tua kesabaran dalam membimbing dan mendidik anak-anak, hingga anak-anak dapat merasakan didikan, pengajaran, dan kasih dari orang tua mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi para pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai sebagai alat pemberitaan kabar baik. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, pengurus komisi, pebadan, wilayah, dan pegawai kantor gereja yang dengan setia tetap memberikan pelayanan
dengan sukacita di masa yang sukar sekarang ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan hikmat agar dapat mengelola gereja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi pelaksana ibadah minggu secara online oleh masing-masing keluarga di rumah pada masa pandemi COVID-19. Kami mohon padamu ya Tuhan, berkat dan pertolongan bagi semua personil yang mempersiapkan ibadah ini agar dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk seluruh jemaat. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk panitia MPP 2021 yang tengah bekerja untuk mempersiapkan masa Paskah. Kiranya Tuhan menyertai segala persiapan masa Paskah di tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKJ Ebenezer, dalam persiapan menjalani peribadatan di era new normal. Sertai dan mampukan kami agar ibadah tatap muka secara terbatas ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang tengah mempersiapkan vaksinasi COVID-19 secara nasional agar berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk tenaga medis, sukarelawan, serta pasien COVID-19, para ahli kesehatan yang terus berupaya menemukan obat COVID-19. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berikanlah kuasa-Mu agar upaya kami semua memerangi COVID-19 dapat berhasil dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa pula untuk keluarga jemaat yang terdampak wabah COVID-19 sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berusaha, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Berikanlah mereka kesabaran dan semangat untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan pada saatnya nanti, pastilah Tuhan akan memberikan berkat bagi mereka untuk mendapatkan kembali pekerjaan, menjalankan usaha, dan memberikan kembali penghasilan yang lebih baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman yang tengah bergumul dalam proses pengurusan perizinan dan pembangunan bagi gedung gereja mereka. Sertai mereka ya Tuhan, agar mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan mereka, hingga mereka pun dapat merasakan sukacita memiliki gereja sebagai tempat peribadatan secara utuh. Bapa dalam surga, akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran di bawahnya, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kami sebagai masyarakat. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam menjalankan tugas negara tetap takut akan Tuhan. Berkatilah negeri kami, Indonesia, kedamaian, kerukunan, toleransi, saling mengasihi satu sama lain sebagai warga bangsa. Kami percaya Tuhan terus mengasihi bangsa dan negara ini, agar kabar baik terus disebarkan. Bapa dalam surga, berikanlah kami kesabaran, kekuatan, dan pengharapan dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Saat ini izinkanlah kami untuk menaikkan doa-doa pribadi kepadamu ya Tuhan. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.